Shalom Shalom, welcome to IRC Sawangan. Kirimkan pokok doa ke WhatsApp 0812 8398 8838. Tim IRC Prayer Call Center akan menghubungi Anda. IRC Sawangan tetap melayani pelayanan penyerahan anak, baptisan air, KKJ, dan pernikahan. Pelayanan bisa dilakukan secara online maupun offline disesuaikan dengan keadaan. Info lebih lanjut dapat menghubungi Dina di nomor 0852 1901 9090. Ikuti ibadah atau program IRC lainnya seperti IRC General Service setiap Minggu pukul 10 pagi, MRS Bertanya setiap Selasa pukul 7 malam, DRP 232 Saturday Service setiap Sabtu pukul 4 sore, Kids Church melalui bulan Juli setiap hari Minggu 1 dan 3 pukul 8:30 pagi. Untuk info lebih lanjut dan pelayanan IRC lainnya seperti kegiatan KUL, pendaftaran penyerahan anak, pendaftaran baptisan air, KKJ, dan pendaftaran pernikahan pelayanan, dapat scan barcode yang ada di layar Anda. Supaya kita tidak datang dengan tangan yang hampa, mari kita memberi persembahan umum, perpuluhan, diakonia, dan ucapan syukur yang dapat dilakukan dengan transfer ke rekening Bank BCA atas nama GBI Sawangan. Di nomor rekening 3190143961. Bukti slip dapat dikirimkan melalui WhatsApp 0813 1540 8060. Jangan lupa untuk terus follow Instagram kita di @elroychurch dan like fanpage Facebook kita di IRC Sawangan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Kita besok akan merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia saudara. Merdeka. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Saudara, saat ini kita masih harus tetap beribadah dari rumah. Untuk itu saudara, mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini saudara. Ya ralaba ya syakaralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami saat ini Tuhan kami ingin bersatu Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk bangsa ini Tuhan. Kami sungguh mencintai bangsa ini Indonesia Tuhan. Terima kasih juga Tuhan kalau besok Tuhan bangsa kami boleh merayakan kemerdekaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan kau telah memerdekakan bangsa kami. Kami juga percaya Tuhan Yesus akan terus memerdekakan umat-Mu dari belenggu dosa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati bangsa kami Tuhan. Kami katakan shalom atas Indonesia. Biar damai sejahtera Allah turun mengalir tercurah atas bangsa kami. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Bapa di surga, kami juga mengangkat tangan kami bagi para pemimpin kami di bangsa ini Tuhan. Kami melepaskan berkat atas setiap pemimpin bangsa negara kami ini Tuhan. Kami memberkati para presiden, wakil presiden Tuhan. Kami memberkati para menteri MPR serta para jajarannya Tuhan. Bapa di surga, tidak lupa juga kami berdoa Tuhan bagi setiap kepala-kepala daerah yang berada di provinsi Tuhan. Biarlah Tuhan
Engkau yang pakai terus Tuhan Yesus pemimpin kami ini. Jadikan terus pemimpin kami ini Tuhan semakin hari semakin baik lagi, hikmat daripada Tuhan Yesus turun atas pemimpin bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih untuk bangsa yang begitu kaya, untuk bangsa yang begitu subur Tuhan. Kami katakan di tahun yang baru ini Tuhan, di tahun kemerdekaan yang baru ini Tuhan, maka Pentakosta ketiga terjadi di bangsa kami. Kami juga katakan bangsa kami akan terbebas dari pandemi yang ada saat ini di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa di surga, pada saat ini juga kami ingin berdoa bagi para pemimpin gereja kami Tuhan. Bapak, kami mengangkat tangan kami Tuhan bagi gembala pembina kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo dalam tangan-Mu Tuhan, beserta dengan keempat wakilnya. Tuhan, kami juga membawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami melepaskan berkat bagi gembala rayon kami, Bapak Pendeta Yongki Taufan Wijoyo beserta dengan kedua wakilnya Bapak. Tuhan, saat ini juga kami mengangkat tangan kami bagi gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Muhammad Riza Solihin ke dalam tangan-Mu. Kami percaya urapan daripada surgawi turun tercurah atas setiap hamba-Mu Tuhan. Terus Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang memberkati setiap aspek kehidupannya Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang melingkupi setiap hamba-Mu ini di belakang sayap-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Tuhan kami akan menerima sesuatu yang baru hari ini. Biarlah Roh-Mu bekerja bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih memberikan kami kemerdekaan terus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk beribadah hari ini, sama-sama kita katakan amin. Amin. Di nama Tuhan saudara, saya percaya sukacita Tuhan terus tercurah atas kita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita mau memuji Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita tepuk tangan kita di atas kepala. Haleluya. Haleluya. Kami mau meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan. Mari bersama naikkan pujian. Katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkira dengan penuh sukacita. Katakan, Tuhan Allahmu, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkira dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Serahkan haleluya. Kami mau terus memuji Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah berkira dengan penuh sukacita. Mari sambil angkat tangan kita katakan, Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita.
silakan kembali duduk Bapak Ibu dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu sungguh melimpah Tuhan. Di penghujung akhir zaman ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, banyak jiwa-jiwa Tuhan akan mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaan-Nya pada segala bangsa. Biar kuasa-Nya dinyatakan melimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi
sembah Dia. Sebab hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan Yesus. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sambil angkat tangan kita katakan, layaklah segala bangsa
Kita bersyukur Tuhan begitu mengasihi Indonesia. 75 tahun Indonesia sudah melewati kemerdekaan secara fisik. Tetapi semua kita mengerti Indonesia belum sepenuhnya merdeka secara rohani. Pastoral message bisa saya sampaikan hari ini singkat saja karena sebentar Gembala Pembina akan hadir di rumah Anda untuk menyampaikan pesan spesial. Di minggu ketiga beliau juga akan memimpin kita dalam perjamuan kudus mandiri. Tetapi sebelumnya kita akan lihat dua ayat yang begitu jelas, tidak perlu ditafsirkan, tidak perlu ditelaah secara hermeneutik menurut saya. Dari analisa ayat demi ayat sangat jelas bahwa ayat ini berbicara soal kemerdekaan. Galatia 5 ayat 13 dan ayat yang ke-14 demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini pun panggilan bukan hanya untuk jemaat Galatia, tapi juga untuk Anda dan saya. Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Salah satu panggilan yang tertinggi bagi Anda dan saya yaitu adalah untuk menjadi merdeka. Kita dipanggil, kita punya calling yaitu adalah untuk menjadi orang yang merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Jadi kemerdekaan ini tidak bisa sewenang-wenang kita gunakan untuk kita merdeka dan mengerjakan dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi menurut konteks ayat ini jelas bahwa the real freedom, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah melayani dengan kasih. Ditegaskan oleh ayat yang ke-14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata inilah yang menjadikan kemerdekaan yang seutuhnya. Kalau kita merdeka hanya untuk diri kita sendiri, tapi tidak untuk mengasihi sesama, itu belum sesungguhnya. Itu bukan kemerdekaan yang absolut. Ternyata the real freedom yaitu ketika kita bisa keluar dan melayani Tuhan, melayani sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Ini penting karena ada satu kata yang di hari terakhir yaitu begitu hidup, yaitu love yourself. I love me. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kegagalan kita mengasihi diri kita sendiri, itu akan membuat kita gagal mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau kita mengerti bahwa dosa itu akan berakibat, akan berkonsekuensi dalam kehidupan kita, pastinya kita tidak akan melakukan dosa karena kita adalah orang-orang yang merdeka. Justru merdeka yang seutuhnya adalah love myself, I love me. Karena Tuhan mencipta Anda begitu indah, begitu luar biasa. Inilah saatnya gereja untuk bangkit. Inilah saatnya momentum yang saya selalu katakan bahkan sebelum pandemi sampai ke Indonesia. Ketika masih di Wuhan, saya berkata kepada jemaat Tuhan, justru pandemi ini adalah arena penginjilan. Pandemi ini adalah momentum di mana kita bisa berbagi kasih kepada banyak orang. Karena orang sudah begitu terpuruk oleh karena pandemi. Yang bukan hanya sebulan, bukan hanya 2 bulan, kita sudah menginjak bulan ke-5. Yang mana diperkirakan ketika vaksin ditemukan untuk 270 juta orang Indonesia itu dibutuhkan 7 tahun lamanya. Perjalanan kita akan menjadi perjalanan panjang. Tapi inilah satu momentum penting. Ketika Anda berkata, ya aku orang yang sudah dimerdekakan. Dan inilah saatnya aku hadir
untuk menyatakan kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama, seperti aku mengasihi diriku sendiri. Anda pasti ingat kalau Anda terbang menggunakan pesawat terbang apapun itu, ketika sebelum terbang pasti ada pengumuman. Pengumumannya adalah, kalau di kabin ini kehabisan oksigen, tolong dirimu dulu yang pertama, baru orang yang di sebelahmu yang mungkin tidak berdaya tapi engkau kasihi. Mungkin orang itu tidak berdaya tetapi sangat kau kasih, tetapi hukumnya adalah tolong dirimu, barulah kita bisa menolong orang lain. Love yourself first before love people. Ternyata itu adalah isi daripada seluruh hukum Taurat. Saya berdoa, justru di kemerdekaan yang ke-75 tahun Indonesia besok, kita lebih lagi mengasihi diri kita sendiri. Untuk kita lebih mengasihi Tuhan, lebih mengasihi sama. Tolong diingat, mementingkan diri sendiri. Itu berbeda dengan mengasihi diri sendiri. Karena kalau mengasihi diri sendiri kita bisa mengasihi sesama. Tapi kalau mementingkan diri sendiri justru terbelenggu, tidak merdeka. Mengasihi diri sendiri juga berbeda. Itu dengan, yaitu adalah mengasihani diri sendiri. Berbeda, karena mengasihani diri fokusnya adalah diri sendiri. Tapi kalau mengasihi diri sendiri, kita bisa mengasihi Tuhan dan kita bisa mengasihi sesama. Inilah saatnya gereja untuk keluar dan menjadi jawaban bagi bangsa ini. Mari kita angkat tangan kita sebelum kita menerima pesan hebat melalui gembala pembina kita. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus mandiri. Minggu ketiga bulan Agustus ini. Kita nyanyikan lagu ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi kami berdoa agar curahkan api Roh Kudus era Pentakosta yang ketiga, yang terdahsyat, yang terhebat sebelum Engkau kali kedua datang.
tercurah di hari yang khusus, yaitu Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Kami percaya Indonesia tidak akan sama lagi karena gereja bangkit. Gereja yang dipanggil untuk merdeka, menyatakan dirinya hadir untuk menyatakan kasih anugerah Yesus kepada bangsa dan bumi ini. Kami siap untuk menerima Engkau yang adalah firman, sama-sama yang siap. Kita katakan amin. Shalom semuanya. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu?" Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus, Roh Allah masuk ke dalam hati kita. Kita adalah bait Allah. Mari kita katakan bersama-sama bahwa saya adalah bait Allah. 1, 2, 3. Saya adalah bait Allah. Sesuai dengan Roma 8 ayat 2, bahwa roh yang memberi hidup, yang ada di dalam kita, telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Pada tanggal 17 Agustus 2020, kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Seperti Tuhan memberikan kepada kita kemerdekaan, yaitu merdeka dari penjajahan hukum dosa dan hukum maut, maka Tuhan sudah memberikan kemerdekaan bagi Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Dirgahayu Republik Indonesia. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam Yeremia 29 ayat 7. Yaitu kita harus mengusahakan kesejahteraan negara di mana kita tinggal. Dan berdoa untuk negara kita kepada Tuhan. Sebab kesejahteraan negara Indonesia yang tercinta ini adalah kesejahteraan kita semua. Yang mau melakukan ini katakan amin. Kita sebagai bait Allah harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan hidup menurut daging. Roma 8 ayat 13 berkata, "Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Salah satu peran dari Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah bahwa Roh Kudus akan mengurapi kita. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus ini yang akan mengajar kita dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang harus diambil. Selain itu, peranan Roh Kudus juga memberikan kepada kita kuasa untuk menjadi saksi Yesus dalam menyelesaikan amanat agung. Di dalam era Pentakosta ketiga ini, untuk menyelesaikan amanat agung, Tuhan menyediakan pengurapan dan kuasa double portion kepada kita. Kita akan melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada waktu Dia ada di bumi ini. Bahkan hal-hal yang lebih besar. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Let the power of the Holy Spirit fall on me. Anointing fall on me. Anointing fall on me. Daud adalah seorang yang sangat mengasihi Allah. Daud merindukan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan karena Daud seorang prajurit yang banyak menumpahkan darah. Tuhan mengatakan bahwa yang akan mendirikan bait Allah adalah Salomo anaknya. Meskipun demikian,
Daudlah yang mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun bait Allah itu. Termasuk menyediakan emas, perak, tembaga, besi, kayu, batu permata. Daud juga yang membuat blueprint. Daud berkata bahwa Tuhanlah yang memberikan ilham kepadanya untuk memberikan petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Secara pribadi, Daud juga mempersembahkan emas dan perak untuk pembangunan itu. Pada waktu Daud menantang bangsa Israel untuk memberikan sumbangan untuk pembangunan bait Allah, dikatakan bangsa itu bersuka cita karena mereka memberi dengan rela dan tulus ikhlas. Demikian juga dengan Raja Daud, dia sangat bersuka cita untuk membangun bait Allah yang adalah tubuh kita ini. Syarat yang utama adalah mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, maka kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk membangun tubuh kita sebagai bait Allah, yaitu membangun kerohanian kita. Salah satunya dengan memberikan persembahan secara materi kepada Tuhan dan kepada sesama. Memberi kepada Tuhan dan kepada sesama bukan hanya bagi orang-orang yang berkelimpahan secara materi, tetapi juga untuk orang yang berkekurangan. Pada waktu kita memberi, seperti yang terjadi kepada Daud dan bangsa Israel, maka kita akan mengalami sukacita yang melimpah. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam masa pandemi COVID-19 ini, banyak orang yang kehilangan sukacita. Itu memang rencana iblis untuk menghancurkan kita. Tetapi Tuhan memberikan kunci untuk mengembalikan sukacita itu, yaitu dengan cara memberi. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Sesuai dengan 2 Tawarikh 3 ayat 1, dikatakan bahwa Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus. Jadi Daud yang menetapkan tempat dari bait Allah Salomo itu. Bait Allah Salomo merupakan perpaduan dari tabernakel Musa dan tabernakel Daud. Tabernakel Musa berbicara tentang hukum Allah, sedangkan tabernakel Daud berbicara tentang doa, pujian, dan penyembahan. Sebagai bait Allah, maka kita harus hidup taat kepada firman Allah dan hidup dalam doa, pujian, dan penyembahan. Saya ingat kepada almarhum Bapak Octavianus sebagai pendiri dari YPPII Batu Malang. Setiap kali saya berkhotbah di kebaktian tahunan dari YPPI di Batu Malang, beliau selalu berkata seperti ini. Di dalam ibadah itu ada 2 unsur. Unsur yang pertama, doa, pujian, dan penyembahan. Unsur yang kedua, pemberitaan firman Tuhan. Itu saja, seperti di gerejanya Pak Niko. Bait Allah Salomo berada di Gunung Moria di Yerusalem. Gunung Moria adalah tempat di mana Daud disuruh Tuhan membuat mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Setelah Daud melakukan itu, maka Tuhan mengabulkan doa Daud untuk negeri itu. Dan tulah penyakit sampar yang mengakibatkan 70.000 orang Israel mati berhenti menimpa orang Israel. Tuhan minta agar kita mempersembahkan korban kepada Tuhan. Terutama di tengah-tengah pandemi ini,
supaya doa kita dikabulkan Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena gereja-gereja di Indonesia pada saat pandemi COVID-19 mempersembahkan korban. Bilangan Research Center melakukan sebuah penelitian dan hasilnya didapati bahwa sebagian besar gereja, yaitu sekitar 75%, pemasukan keuangannya menurun sampai dengan 60%. Tetapi yang luar biasa, justru gereja yang keuangannya menurun 40-60%, gereja itu yang paling banyak memberi. Mereka memberi kepada anggota gereja, memberi kepada masyarakat, memberi kepada gereja lain, melakukan kerjasama dengan pemerintah, melakukan pelayanan sosial. Didapati juga satu hal yang menarik. Bahkan ini bagi saya suatu fenomena. Yaitu bahwa gereja dengan jumlah anak muda yang lebih banyak. Dalam hal ini anak muda yang berusia di bawah 21 tahun. Justru gereja itu terlihat lebih murah hati dan lebih peduli. Wow! Kemudian terjadinya kebangkitan gerakan doa antar denominasi yang diikuti sebanyak 83,8% gereja. Mereka melakukan apa yang dikatakan Alkitab. Mereka bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Untuk bisa unity seperti ini perlu pengorbanan. Saya percaya doa gereja-gereja Tuhan di Indonesia yang mempersembahkan korban seperti itu, yang sekarang berdoa agar pandemi segera berakhir dan tidak terjadi resesi ekonomi, akan dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya! Gunung Moria juga adalah tempat di mana Tuhan meminta kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Saya percaya bagi Abraham hal ini pasti sulit untuk dimengerti. Ishak diberikan kepada Abraham dan Sarah pada waktu masa tuanya, di mana mereka sudah tidak mungkin lagi mempunyai anak. Ishak adalah anak tunggal. Hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Dan tiba-tiba Tuhan meminta kepada Abraham agar Ishak dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dalam hal ini, Tuhan menguji Abraham apakah Abraham lebih mengasihi Tuhan dibanding mengasihi Ishak. Ternyata dalam pergumulan yang sangat berat ini, Abraham menang. Abraham lebih mengasihi Tuhan ketimbang mengasihi Ishak. Supaya menjadi pemenang dalam pergumulan ini, perlu pengorbanan. Setelah Abraham lulus dalam ujian ini, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Untuk menerima pengurapan dan kuasa double portion, Tuhan pasti akan menguji kita untuk melihat apakah kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kita kepada yang lainnya. Termasuk keluarga, uang, harta, kedudukan, harga diri, dan lain-lainnya. Kita harus keluar sebagai pemenang. Dalam Roma 12 ayat 1, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan korban yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Sebab itu adalah ibadah kita yang sejati. Untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, artinya tidak mati secara rohani, tidak suam-suam kuku, kudus dan berkenan kepada Tuhan, itu perlu pengorbanan. Tidak benar kalau ada orang yang mempunyai pengertian bahwa setelah kita lahir baru, kita bebas melakukan apa saja dengan alasan pasti Roh Kudus yang menuntun sehingga Bapa akan tersenyum. Tidak benar. Justru kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Untuk itu perlu pengorbanan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan
kepadamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Pada awal tahun 2009, Tuhan berkata kepada saya dari Wahyu 3 ayat 11a, bahwa Aku datang segera. Saya sudah sering mendengar kata-kata ini. Tetapi pada saat itu ada sesuatu yang lain. Saya gemetar. Dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dengan berkata, Aku akan mencurahkan Rohku. Aku akan mencurahkan Rohku. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, akan terjadi seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Ada 3 tanda yang akan terjadi. Tanda yang pertama, anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Katakan amin. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tetapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, maka Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu bahwa akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Artinya akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Pada tahun 2013, Tuhan berkata tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Ini sesuai dengan nubuatan William Seymour pada tahun 1909, yaitu kira-kira 100 tahun ke depan, yang berarti pada zaman now akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di Azusa Street. Sejak saat itu saya terus-menerus memperkatakan tentang hal ini. Siapa yang mengira bahwa goncangan yang terjadi pada tahun 2020, pada waktu era Pentakosta ketiga, ini adalah pandemi COVID-19. Di sini jelas bahwa pandemi COVID-19 ada hubungannya dengan Aku datang segera. Pada waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya, apa tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini? Tuhan Yesus menjawab dari Matius 24 ayat 4 sampai dengan 14, yang juga terdapat dalam Lukas 21 ayat 8 sampai dengan 19, yang intinya akan terjadi yang pertama, goncangan terhadap orang percaya. Yang kedua, goncangan terhadap semua orang yang di bumi. Yang ketiga, pemberitaan Injil di seluruh bumi. Dalam goncangan tadi, salah satunya disebutkan penyakit sampar, yang berarti COVID-19 termasuk di sini. Jadi, pandemi COVID-19 ini adalah bagian dari tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Yang perlu diingat adalah bahwa yang pertama, kita tidak mengatakan bahwa setelah pandemi ini Tuhan Yesus pasti datang kembali. Dalam hal ini kita tidak pernah tahu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa Tuhan Yesus pasti belum datang setelah pandemi ini, atau lama setelah pandemi ini berakhir. Dalam hal ini pun kita juga tidak pernah tahu. Yang penting adalah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah warning kepada kita bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Kalau dalam kitab Wahyu saja, Tuhan Yesus berkata,
Aku datang segera sebanyak 4 kali. Waktunya sudah dekat, waktunya sudah singkat sebanyak 2 kali. Apalagi hari-hari ini. Pasti kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat. Saya percaya orang yang merindukan kedatangan Tuhan, seperti pada jemaat mula-mula yang selalu berkata, Maranatha, sebagai doa dan sebagai salam, pasti akan lebih serius untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga pada saat dia datang kembali, kita akan mendengar suara penghulu malaikat, bunyi sangkakala, dan mendengar nama kita dipanggil. Haleluya! Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau namaku dipanggil ku ada, kalau namaku dipanggil ku ada. Siapa yang percaya pada saat nama kita dipanggil, kita akan mendengar panggilan itu? Sebelah angkat tangan. Mari, saudara yang percaya, nyanyikan lagu ini bersama saya. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Amin. Tak lama lagi kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Haleluya, haleluya, kita bertemu Tuhan. Angkat tangan saudara. Berbahasa roh, berbahasa roh, berbahasa roh saat itu. Oh dia bahkan nama ya oh Yesus, Yesus. Tidak lama lagi kami akan bertemu dengan Kau Tuhan. Kau akan segera datang kali yang kedua. Biarlah kami boleh mempersiapkan diri Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Pakai kami hari-hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Curahkan pengurapan buat mereka. Terima, 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 terima. Kami berdoa buat mereka Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, yang mengalami kesusahan. Terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Ora labakan nama ya rala bala bala. Ora bala bala. Ira bala 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 bala. Oh Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, 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 Yesus. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata begini, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau berkati, Engkau lindungi kami. Engkau juga tegur kalau kami salah. Engkau sembuhkan kami Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau ya Abah. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Saudara-saudara, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum perjamuan kudus
dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun kepada Tuhan. Minta ampun, minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni saya, ampuni saya. Katakan demikian. Tuhan, Kau melihat anak-anakmu sedang meminta ampun kepadamu. Ampuni ya Tuhan, ampuni ya Tuhan. Layakkan kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saudara, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan saudara. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.